Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin
sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan hidup di dunia yang sangat singkat ini, kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas." Kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah, akan berargumen dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia. Alal aghniya bi Sulaiman bin Daud, terhadap orang yang kaya Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah dengan Nabiullah Sulaiman bin Daud. Wa 'alal 'abid bi Yusuf, terhadap hamba sahaya, terhadap para pelayan, Allah akan berhujjah dengan Nabi Yusuf. Wa 'alal marda bi Ayyub, terhadap golongan orang-orang yang sakit, Allah akan berhujjah dengan satu orang yang bernama Nabiullah Ayyub alaihissalam. Wa 'alal fuqara bi Isa, dan terhadap golongan orang-orang fakir, terhadap golongan orang-orang miskin, Allah akan berhujjah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kelak di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah dengan Nabi Sulaiman bin Daud terhadap golongan orang-orang yang kaya. Misalnya Allah bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian sewaktu hidup di dunia melalaikan beribadah kepadaku?" Lalu ketika mereka menjawab, "Kami sibuk ya Allah, kami sibuk mengurusi istana dan harta benda kami," maka Allah akan berhujjah, akan beralasan, kerajaan Nabi Sulaiman, istana Nabi Sulaiman jauh lebih besar daripada istana kalian. Harta benda Nabi Sulaiman jauh lebih berlimpah daripada harta benda yang kalian miliki. Akan tetapi Nabi Sulaiman tetap istiqomah beribadah kepadaku. Terhadap golongan hamba sahaya, buruh atau pelayan, Allah Subhanahu wa taala akan berargumen dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Misalnya Allah bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian dulu sewaktu hidup di dunia sering melalaikan ibadah kepadaku?" Lalu Allah akan membantah Nabiullah Yusuf di waktu di dunia menjadi pelayan di istana Raja Mesir. Akan tetapi Nabiullah Yusuf tetap konsisten dalam beribadah kepadaku.
terhadap golongan orang-orang yang sakit, Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah dengan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Misalnya Allah bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian dulu sering meninggalkan ibadah?" Lalu ketika mereka menjawab, "Karena kami sakit ya Allah," maka Allah akan membantahnya, "Hambaku Ayyub lebih parah sakitnya daripada kalian, akan tetapi dia tidak sampai melalaikan ibadah kepadaku." Dan kepada orang-orang miskin, Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Misalnya Allah bertanya kepada mereka, "Mengapa dulu kalian sering meninggalkan ibadah, meninggalkan solat?" Lalu ketika mereka menjawab, "Karena kami dihimpit kefakiran dan sulitnya ekonomi," maka Allah akan berhujjah, "Hambaku Isa adalah orang yang paling miskin di dunia, tapi dia tetap istiqomah dalam beribadah kepadaku." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan hadis barusan kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa sebaik dan seburuk apapun ujian yang menimpa kita di dunia ini, jangan sampai melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ujian dalam kehidupan ini tidak hanya berbentuk keburukan semacam ditimpa bencana, ditimpa rasa sulit dan rasa sakit, melainkan pula bisa berbentuk kebaikan semacam diberikan kemudahan, kekayaan dan kemuliaan. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai ujian dalam kehidupan ini, ujian yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya adalah ujian yang berbentuk kemudahan dan kemewahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Demi Allah, bukanlah ujian kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, akan tetapi aku khawatir kalau kemewahan dunia yang kalian dapatkan, sebagaimana kemewahan yang telah diberikan kepada kaum sebelum kalian, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu sehingga kalian binasa, sebagaimana kaum sebelum kalian juga bergelimang dan binasa pula." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap ujian yang menyelimuti perjalanan hidup kita pasti akan berbuah suatu kebaikan sepanjang kita menjalaninya dengan penuh kesabaran dan kekokohan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwa ujian yang menimpa umatnya akan menggugurkan dosa-dosanya,
Dan di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Ujian yang tiada henti-hentinya menimpa kaum muslimin, baik pria maupun wanita, baik yang menimpa dirinya, hartanya, anaknya, tetapi ia tetap bersabar, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan tiada berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ada sebuah kisah yang menceritakan tentang ujian yang menimpa Nabiullah Yunus alaihi salam. Suatu ketika ada suatu kaum yang datang bertamu ke rumah Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus menyambut mereka di ruang tamu. Namun ketika Nabi Yunus masuk ke ruang dalam, tiba-tiba beliau didamprat dan disakiti oleh istrinya. Kejadian itu didengar dan diketahui oleh tamu-tamunya. Mereka heran karena Nabi Yunus hanya diam saja dan tak membalas sedikit pun atas kelakuan buruk istrinya. Kemudian tamu-tamunya bertanya kepada Nabi Yunus, "Wahai Nabi Yunus, mengapa engkau hanya diam saja ketika diperlakukan buruk oleh istrimu?" Nabi Yunus menjawab, "Janganlah heran dengan perlakuan istriku tadi, karena sesungguhnya aku pernah memohon kepada Allah agar siksaanku di akhirat nanti disegerakan di dunia saja. Lalu Allah berfirman kepadaku, sesungguhnya siksaanmu ada anak perempuan si fulan itu yang akan engkau nikahi. Lalu aku menikahinya," kata Nabi Yunus, "dan aku pun sabar atas segala kelakuan-kelakuannya." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan segala bentuk ujian dan cobaan yang menimpa hidup kita bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran hingga berbuntut penghapusan dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin amin ya mujibas sailin. Inna sanal kalam wa abayadan nizam kalamullahil malikil alam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر